Mereka melakukan ini mengingat Al-Husain merangkak mengambil air ke sungai Efrat. Kepentingan intelijen untuk mengadu domba umat Islam dari dalam. Bapak Ibu, waspada, selamatkan anak cucu kita. Pernah melihat perayangan ini di WhatsApp di grup? Dan nanti muncul di kebangkitan Islam di tahun-tahun ini. Dan mereka yakin sebentar lagi Al-Mahdi Al-Mumtazar, imam zaman ini yang mereka tunggu, sebentar lagi akan keluar dari mana? Dari Irak, dari Samara. Akan membawa Quran yang asli, di mana Quran yang asli nanti akan dipukulkan ke kuburannya Ali bin Abi Thalib. Demi Allah, ini di depan saya mereka mengatakan demikian. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Jamiatul Zahidin yang dirahmati Allah. Sebelum saya membahas tentang Karbala, izinkan saya menyampaikan satu tayangan terkait dengan satu perayaan yang terkait dengan Karbala. Perayaan yang sering dirayakan di tanggal 10 Muharram setiap tahunnya. Ya, perayaan apa itu? Kita saksikan sama-sama. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Baik, Bapak Ibu dapat pendapatan yang Bapak Ibu saksikan barusan adalah salah satu contoh perayaan Asyura. Tanggal Asyura itu artinya 10, hari yang ke-10 di bulan Muharram. Memang di hari itulah cucu Rasulullah SAW bernama Al-Husain, Allahu yarham, radhiyallahu an, beliau syahid dibantai di Karbala pada tanggal 10 Muharram tahun ke-61 Hijriah, tepatnya hari Jumat. Ya. Kenapa peristiwa itu terjadi? Ya, ini merupakan salah satu dari kebenaran apa yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwa beliau menyampaikan pada para sahabat tentang nasib keluarganya di akhir zaman. Ya, tentang musibah yang akan dialami oleh keluarga beliau, keluarga Rasulullah sendiri di akhir zaman sepeninggal Rasulullah SAW. Dan ini merupakan salah satu fitnah dan krisis yang terbesar. Fitnah yang terbesar setelah terjadinya krisis kepemimpinan sepeninggal Rasulullah SAW. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah. Hal ini sebagaimana yang saya dapatkan di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, juz kedua halaman hadis nomor 4082 kalau tidak salah ya, atau di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Ibnu Al-Kafir rahimahullah, halaman ke-80, dan ini didoifkan oleh Syekh Al-Albani, seorang ahli hadis dari Saudi Arabia. Nah, Ibnu Majah menuturkan bahwa Utsman bin Abu Syaibah menceritakan pada kami, Muawiyah bin Hisham bercerita pada kami, Ali bin Saleh bercerita kepada kami, dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang berkata, suatu ketika kami berada di dekat Rasulullah SAW, air mata beliau berlinang dan rona wajah beliau berubah. Aku pun berkata, siapa yang maksud, dan aku pun berkata, Abdullah bin Umar. Ya, kalau tidak salah Abdullah bin Umar di dalam sanad yang saya lihat. Ya Rasulullah, ra'ayna min wajhika syai'an makruhan. Wahai Rasulullah, kami melihat sesuatu yang tidak kami sukai dari wajah Anda. Ada apa ya Rasulullah? Jadi rupanya Rasulullah memperlihatkan dengan raut wajahnya sesuatu yang beliau berat di dalam hatinya, sehingga wajah beliau tidak terlihat nyaman oleh para sahabat. Salah satunya oleh Abdullah bin Umar. Maka apa kata Rasulullah SAW? Nahnu alul bait, ihtarallahu lana al-akhirah wa lisanana ad-dunya. Kami ahlul bait, Allah memilihkan kami akhirat dan tidak memberikan dunia untuk kami. Wa inna ahla baiti sayusibuhum musibah wal mahsyar wal hurub hatta tatlu'a qauman minal masyriq. Dan sesungguhnya keluargaku akan mengalami musibah dan pengusiran, ya, sepeninggalku, sehingga datanglah satu kaum dari arah timur. Mereka membawa panji-panji hitam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, panji tauhid. Mereka meminta roti kepada masyarakat, namun masyarakat tidak memberinya. Mereka tidak diberi. Mereka pun lalu berperang, lalu menang, lalu membuat kedamaian di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka kemudian diberi apapun yang mereka minta. Mereka tidak menerimanya, hingga menyerahkan kepada seseorang dari ahlul baitku
Ia memenuhi dunia ini dengan keadilan, ia mulul ardu adlan qistan wa adlan, dengan kesejahteraan sebagaimana kama mulia zulman majaura, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman. Maka barang siapa di antara kalian yang menjumpai peristiwa itu, hendaklah mendatangi mereka walau habwan ada thadi, walaupun harus merangkak di atas salju. Nah, hadis ini di antaranya juga adalah terkait dengan apa yang akan menimpa keluarga Rasulullah SAW yang kita kenal dalam hadis ini Ahlul Bait. Nah, namun istilah Ahlul Bait ini ada versi lain, di mana ada sekelompok orang yang mereka mengklaim sebagai pengikut Ahlul Bait, namun bukan dari Al-Hasan sebagaimana apa yang disampaikan Rasulullah SAW, tapi dari Al-Husain. Betapapun Al-Hasan dan Al-Husain ini adik kakak, kedua-duanya cucu Rasulullah SAW, kembar, putra dari Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah radhiyallahu anhuma. Para ulama yang mati terkait dengan Karbala ini dan hadis ini, maka saya ingin bercerita flashback dari awal. Kita tahu setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan umat Islam atas dunia itu dipegang oleh khilafah. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, takunu nubatu fikum masyaallah an takuna summa yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Adalah kenabian di tengah-tengah kalian adanya atas izin Allah. Kemudian Allah mengangkat kenabian itu jika Allah berkehendak mengangkatnya. Kemudian memuncullah kehilafahan yang mengikuti jejak kenabian adanya atas izin Allah, lalu Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Khilafah yang mengikuti jejak kenabian setelah Rasulullah ini diwujudkan dengan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin. Dan Safinah mendengar Rasulullah bersabda, al-khilafatu fi ummati salasuna sana summa mulkun ba'da dalik. Kekhilafan pada umatku ada 30 tahun, setelah itu kerajaan. Maka Safinah menghitung, Abu Bakar 2 tahun, Umar bin Khattab 10 tahun, berarti 12 tahun dijumlahkan. Utsman bin Affan 12 tahun, 24 tahun. Ali bin Abi Thalib 6 tahun, jadi 30. Safinah mengatakan fawajadnaha 30 sana, kama qala Rasulullah SAW. Maka aku mendapati kepemimpinan Abu Bakar sampai Ali betul-betul menjadi representasi perwujudan dari khilafah ala minhajun nubuwah, dan itu betul 30 tahun. Dimulai dari 631 Hijriah sampai 631 Masehi sampai 661 Masehi. Pas 30 tahun. Di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu memimpin 2 tahun, fokus pada saat itu membereskan mereka yang tidak mau membayar zakat. Diperangi oleh Abu Bakar, menjaga keutuhan setelah Rasulullah wafat, ketuaan umat, dan juga melakukan salah satu penyerangan. Sehingga Abu Bakar sempat mengangkat Usamah bin Zaid dalam perang Yarmuk kalau tidak salah, dan itu menang melawan Romawi. Kemudian di masa Umar bin Khattab itu juga sama, ada perluasan wilayah ke Persia dan Romawi sehingga Islam meluas kekuasaannya, dan juga Umar melakukan kodifikasi Al-Quran yang tercecer di rumah-rumah para sahabat. Ya, ijtihad Umar salah satunya adalah mengumpulkan Al-Quran, kodifikasi Al-Quran. Namun Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lulu'ah, dan ini merupakan awal terjadinya fitnah. Ketika para sahabat berkumpul, di tengah-tengah para sahabat ada Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an adalah sahabat Rasulullah SAW yang paling dipercaya oleh Rasulullah untuk memegang rahasia Rasulullah SAW. Kuncinya ada di Huzaifah bin Yaman. Bahkan siapa saja orang-orang munafik yang ada di sekitar para sahabat, di sekeliling Rasulullah, Huzaifah tahu semuanya, hafal nama-namanya. Sehingga Umar bin Khattab, kalau ada sahabat yang meninggal setelah Rasulullah wafat, itu suka dilihat, Huzaifah nyolatin nggak? Kalau Huzaifah tidak ikut menyolatkan, Umar nggak, munafik ini kata Umar. Maka Umar tidak menyolatkan. Tapi kalau Huzaifah menyolatkan, Umar ikut. Dan Huzaifah ibn Yaman inilah sahabat Rasulullah yang hafal tentang hadis-hadis fitnah akhir zaman. Ketika Rasulullah ceramah dari ba'da subuh sampai isya non-stop. Nah, penampalah yang Rasulullah Ta'ala, Umar bin Khattab saat itu datang pada para sahabat, dan Umar bertanya, ayyukum yahfazu qawlan Nabi SAW anil fitan? Siapa di antara kalian yang hafal hadis Rasulullah tentang fitnah? Huzaifah berkata, al-fitnatul lati tata'allaq bimra'atin
Au bibar'in bi zawziha au bi ahli wa bi wala, laisa dzalik. Bukan tentang itu. Fitnah seorang ayah diuji oleh anaknya, orang tua diuji oleh anaknya, bukan. Seseorang yang diuji dengan hartanya, bukan. Idan fa'anil fitnati allati tas'aluna ya Umar. Lalu tentang fitnah apa yang kau tanyakan pada kami ya Umar? As'alukum anil fitnati allati tamuju ka maujil bahr. Aku bertanya pada kalian tentang fitnah yang akan melanda umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang datangnya seperti ombak di lautan, datang bertubi-tubi tanpa henti. Belum selesai umat Islam ini dihantam oleh satu fitnah, baru berdiri sempoyongan dihantam oleh fitnah itu, terus sampai hancur sampai hari kiamat. Oh, aku hafal, kata Huzaifah. Abaina tilkat fitnati wa bainana babun. Apakah antara fitnah tadi dengan kita ada satu pintu? Ada pintu yang menghalangi umat ini dari fitnah-fitnah tadi sehingga umat ini aman. Hal dalikal bab yuftah au yukassar. Apakah pintu itu dibuka, pakai kunci dibuka lalu tutup lagi, atau didobrak? Bal yukassar, bahkan pintu itu didobrak. Wajadtu idzan, aku paham sekarang. Pergilah Umar. Assalamualaikum warahmatullahi. Para sahabat bingung. Ini apa yang diobrolkan sama Umar dan Huzaifah? Ya, apa yang diomongkan oleh Umar sama Huzaifah? Para sahabat bertanya, ya Huzaifah, apa maksud pembicaraan tadi? Umar bertanya kepadaku tentang hadis Rasulullah SAW yang kalian dengar tadi, tentang fitnah yang akan melanda kita sampai hari kiamat. Dan antara kita dengan fitnah itu ada pintu yang melindunginya. Dan pintu itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apakah Umar faham, tahu kalau pintu yang dimaksud adalah dirinya? Betul, Umar faham. Apa dia yakin kalau pintu yang dimaksudkan adalah Umar bin Khattab sendiri, dirinya sendiri? Iya, sebagaimana dia yakin besok matahari akan terbit. Betul Bapak Ibu, fitnah melanda umat Islam sejak Rasulullah wafat sampai hari ini dimulai dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan pintu itu adalah Umar. Bapak Ibu dan Bapak Subhanahu wa taala, ketika pintu kita buka dengan kunci, kita bisa pintu itu bisa ditutupkan kembali kan? Bisa berfungsi, bisa buka tutup selama memang digunakan pembukaannya dengan kunci. Tapi kalau didobrak, pintunya hancur. Bisa melindungi kita yang ada di rumah? Tidak. Nah, yang dimaksudkan adalah dimulai dari Umar bin Khattab sampai Turki Utsmani, pergantian khalifah itu dengan cara dibunuh. Dengan cara dibunuh. Ini namanya krisis kepemimpinan. Dimulai dari krisis kepemimpinan inilah terjadi multi krisis yang melanda umat Islam. Ya, ada krisis kepemimpinan, kemudian krisis persaudaraan antara sahabat berperang, antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah, kubu Aisyah, kubu Ali dengan kubu Muawiyah, terus berperang. Kubu Al-Husain Al-Hasan dengan Yazid, Al-Husain dengan Yazid, terus berperang sampai Turki Utsmani. Sampai hari ini kita melihat Irak dan Iran dulu berperang. Kemudian mana lagi Bapak Ibu sekalian? Subhanallah. Arab dengan Saudi Arabia, Arab Saudi dengan Yaman berperang, begitu kan? Sampai hari ini. Kepemimpinan selalu dibunuh. Ali bin Abi Thalib, Utsman dibunuh, Ali bin Abi Thalib dibunuh. Ya, Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah yang dianggap pahlawan oleh Syiah seluruh dunia. Bahkan didoakan sebagai ahli surga, diyakini ahli surga, dan Umar ahli neraka, kata Syiah. Ya, kemudian Utsman bin Affan menggantikan Ali bin Abi Thalib juga sama difitnah. Biang keroknya adalah Abdullah bin Sabah yang benci kepada keluarga Rasulullah SAW, benci kepada Bani Hashim, orang Yahudi Yaman. Maka dia fitnah keluarga Rasulullah termasuk Utsman bin Affan. Tuh Utsman! Kenapa Utsman? Utsman bin Affan saat itu melihat ada perselisihan antar kabilah. Kabilah ini merasa berhak menuliskan Al-Quran karena mereka punya semua Quran. Yang ini, kamilah yang berhak menuliskan Al-Quran. Kami punya lengkap, kami juga punya lengkap. Nah, mereka bersekutu. Quran yang benar adalah Quran pada mereka. Maka ijtihad dari Utsman bin Affan adalah mempersatukan Quran di dalam satu mushaf Quran pertama yang dinamakan Kertasnya dari Uighur kalau tidak salah. Maka orang-orang Uighur masuk Islam di waktu Utsman bin Affan. Termasuk orang-orang Turki Utsmani masuk Islam di zaman Utsman bin Affan. Maka Quran yang ada selain itu dibakar oleh Utsman bin Affan.
Itu dimanfaatkan oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang munafik dari Yaman ini, yang menciptakan sekte Syiah pertama di muka bumi. Sekte Syiah Sabaiyah. Syiah Sabaiyah, nama dia sendiri. Ya, Bapak Ibu, ini karena cerita Karbala, maka saya cerita tentang sejarah. Kemungkinan agak panjang jemaah. Ini sebentar lagi Isya ini. Gimana? Masih ada waktu? Masih. Nanti habis Isya kita lanjut? Lanjut. Sampai jam berapa? Sampai selesai ya. Selesai jam 12 nggak apa-apa. Jangan ada yang muntaber ya, mundur tanpa berita ya. Nah, jemaah mati Allah. Maka orang-orang munafik berkumpul yang terhasut oleh Utsman dan jumlahnya banyak, dan mereka berkumpul membantai Utsman bin Affan, dan Utsman syahid ditikam oleh 2 tombak dari belakang. Utsman wafat diganti Ali. Ali pun sama. Beliau ketika berwudu mau sholat subuh kalau tidak salah, ditikam disambar oleh pedangnya Abdurrahman bin Muljam. Ibnu Muljam, namanya bagus, Abdurrahman bin Muljam, tapi dia pembunuh. Sehingga kepala Ali bin Abi Thalib hampir belah, dan Ali bin Abi Thalib meninggalkan itu. Ali bin Abi Thalib wafat diganti Al-Hasan. Al-Hasan ini sempat menyampaikan pernyataan dan nasihat kepada Muawiyah untuk menyerahkan kekhilafan kepadanya. Tapi Muawiyah merasa lebih tua dan lebih senior dari Al-Hasan, dan merasa lebih baik daripada untuk menjadi khalifah, merasa lebih pantas. Bahkan kemudian Muawiyah menolak untuk berbaiat pada Al-Hasan dan mengirimkan pasukan. Namun Al-Hasan saat itu melihat orang-orang Yahudi senang melihat umat Islam bertengkar. Maka Al-Hasan memutuskan beristihad untuk menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah agar umat Islam bersatu, dan itu berhasil. Ini membuktikan hadis Rasulullah SAW, dari cucuku akan ada seorang laki-laki yang akan mendamaikan 2 saudaranya. Betul. Maka kubu Muawiyah dan Al-Hasan bersatu, yang tadinya terpecah antara Ali dengan Muawiyah dipersatukan oleh Al-Hasan, sehingga tahun di mana umat Islam bersatu disebut Amul Jamaah. Namun tetap orang munafik tidak suka dengan Al-Hasan, diracun Al-Hasan. Diajak ngopi, kopinya pakai sianida. Sambil ngopi makan kue talam di Pekanbaru ya. Makan pisang goreng, makan bakwan gorengan. Ternyata di kopinya ada racun, sehingga dehidrasi, dan di hari di mana Al-Hasan wafat, hari kelima, beliau memuntahkan semua makanan dan isi perutnya, bahkan usus besarnya keluar dari mulutnya. Di hari itulah Al-Hasan wafat, dan itu diracun oleh orang-orang munafik dari Kufah. Ya. Muawiyah bin Abi Sufyan sadar dirinya akan wafat, maka dia mengangkat putranya sendiri menjadi putra mahkota, Yazid bin Muawiyah. Namun Yazid ini tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Namun karena memang Muawiyah ingin melanggengkan kekuasaan keluarganya, dinastinya, keluarganya, maka anaknya diangkat. Halo? Maka ketika Muawiyah ingin melanggengkan kekuasaannya, dia ciptakan dinasti, anaknya buru-buru diangkat menjadi penggantinya. Dan itu terjadi. Halo? Kenapa, Pak? Kenapa? Beda tuh, Pak. Lanjutkan bersama anak saya, kata Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, namun Yazid tidak memiliki kemampuan memimpin, sehingga di masa kepemimpinan banyak yang kecewa. Ya kayak gitu, kadang salah ngomong kan, sehingga ramai viral lah di medsos kalau dia salah ngomong. Asam, enggak. Itu Bapak Ibu. Nah, banyak orang-orang Kufah yang merasa kecewa, dia tidak kompeten memimpin. Dan banyak, kurang lebih ada 116.000 orang di Kufah membuat surat petisi meminta agar Al-Husain datang ke Kufah, siap kami baiat menjadi khalifah. Surat itu dilayangkan kepada Al-Husain yang saat itu berada di Madinah. Nah Bapak sekalian, ya.
Di saat genting, ini saya sebutkan kembali ceritanya. Di saat keadaan genting karena perpecahan umat Islam, penduduk Kufah mengundang Al-Husain untuk datang ke sana dan diangkat menjadi khalifah. Penduduk Kufah mengirimkan surat pembaiatan mereka dengan menyertakan nama-nama pembesar mereka seperti Syabath bin Rib'i, Hajjar bin Abjur, Qais bin Al-Ash'ath, dan Yazid bin Al-Haris. Ya. Berbekal keyakinan akan adanya dukungan penduduk Kufah, Al-Husain berangkat meninggalkan Mekah menuju ke Irak, ke Kufah pada tanggal 8 Zulhijjah 61 Hijriah. Ia membawa serta putra-putrinya, adik-adiknya seperti Zainab binti Ali bin Abi Thalib, juga saudara-saudaranya, serta sebagian besar Ahlul Bait di Madinah. Namun, keputusan Al-Husain ini ditolak oleh sebagian besar sahabat senior dan keluarganya sendiri. Ada 4 Abdullah dan 1 Muhammad bin Ali, Muhammad bin Al-Hanafiyah, bukan bin Ali ya, Muhammad Al-Hanafiyah, bukan Muhammad bin Ali, karena ini anaknya Abu Bakar, yang kemudian sepeninggal Abu Bakar, ibunya Muhammad ini ditikah oleh Ali bin Abi Thalib, karena istri khalifah harus ditikah sama khalifah lagi, sebagaimana istri ustad harus ditikah lagi sama ustad. Ada. Maka Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Ibnu Umar, ada Abdullah bin Zubair, Ibnu Zubair, ada Abdullah bin Rawah bin Ja'far bin Abi Thalib, ada Muhammad bin Al-Hanafiyah, semuanya menolak Al-Husain dan menghalangi Al-Husain jangan pergi ke Kufah. Sampai Abdullah bin Abbas menarik jenggotnya Al-Husain. Ya, apa kamu tidak berpikir, apa kamu lupa bahwa orang-orang yang memintamu datang ke Kufah itu adalah tempat para pengkhianat munafik yang membunuh ayah dan kakakmu? Kamu mau aja ditipu sama mereka. Jangan pergi, kata Abdullah bin Abbas. Sungguh aku tidak menyukai kepergianmu ini, karena yang akan kamu temui adalah kaum yang telah membunuh ayahmu. Maka apa kata Al-Husain? Demi Allah, ya, kalau bukan karena tulisan ini, aku tidak akan berangkat. Dan lebih baik aku mati di sana daripada aku gugur karena pengkhianatan orang-orang terdekatku sendiri di sini. Jadi Al-Husain merasa berat untuk melanjutkan kepemimpinan keluarga Rasulullah di mana? Di Madinah. Ali bin Abi Thalib saja berat untuk menjadi khalifah. Jangan salah paham bahwa situasi kacau setelah wafatnya Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib berat untuk diangkat menjadi khalifah. Maka Ali sempat beberapa hari tidak keluar rumah karena menolak untuk diangkat menjadi khalifah. Berat. Lalu kemudian Ali dinasihati oleh beberapa orang yang pada akhirnya kemudian Ali bin Abi Thalib keluar. Salah satunya oleh Huzaifah bin Yaman, ya, radhiyallahu an, agar Ali keluar menerima pembayatan. Bayangkan, maka sejak zaman Al-Husain pun sama. Maka Al-Husain berpikir, aku lebih baik syahid di jalan Allah daripada aku harus gugur di sini karena pertengkaran sesama saudara, karena masalah kekuasaan. Maka itulah yang membuat Al-Husain membawa serta keluarga besar Rasulullah SAW, hanya beberapa yang tidak ikut. Kemana? Ke Karbala. Nah, ini peta Karbala, Bapak Ibu. Jadi Al-Husain dari Madinah membawa beberapa keluarganya berbekal dari surat yang diterima dari penduduk Kufah, 116.000 orang. Ya. Dan untuk meyakinkan dan memastikan situasi aman bagi Al-Husain dan kebenaran surat yang beliau terima, maka Al-Husain mengutus sepupunya, ya, Muslim bin Aqil, untuk melakukan inspeksi betulkah surat itu dan mereka siap menerima pembayatan Al-Husain. Maka Muslim bin Aqil pergi ke Kufah duluan. Nah, beliau pergi ke Kufah duluan. Nah, ini Kufah. Lalu kemudian Muslim bin Aqil mengirimkan surat bahwa betul 116.000 orang siap berbayat pada Al-Husain, ditambah oleh para pembesar Kufah. Namun surat itu tidak sampai ke tangan Al-Husain. Kenapa? Muslim bin Aqil buru ditangkap. Yazid bin Muawiyah ketakutan. Yazid bin Muawiyah, anak dari siapa? Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Ini ketakutan. Takutan apa? Popularitasnya hancur dan kekuasaan akan beralih ke Al-Husain. Maka buru-buru
Yazid bin Muawiyah memerintahkan gubernur Kufah yang bernama Ubaidillah bin Ziyad untuk mengirimkan pasukan. Ya, mengirimkan pasukan untuk menghalau pasukan pasukan Al-Husain yang kemudian dari Mekah berangkat menuju ke Kufah. Dihalau, jangan dibawa, jangan sampai ke Kufah. Di mana? Bawa ke Karbala. Bukan ke Karbala, bawa ke tempat yang kering dan tandus. Biarkan mereka tertahan di sana. Muslim bin Aqil sendiri ditangkap dan dihukum gantung. Ya, Ubaidillah bin Ziyad ini luar biasa, bengis. Dia menggantung dan menghukum siapapun yang memberontak kepada Yazid bin Muawiyah, termasuk Muslim bin Aqil. Bahkan di antara mereka dari 116 ribu orang yang melakukan petisi mengangkat siapa? Anies Baswedan, Al-Husain, salah ngomong saya. Itu ditakut-takuti. Dan mereka yang ketahuan dan berontak ditangkap dan dihukum gantung juga. Maka sejumlah mereka yang 116 sisanya itu, dari 116 ribu orang tadi, pengecut mereka, takut semuanya. Tidak ada yang berani membela Al-Husain. Ini terbukti apa yang dikatakan oleh Abdullah tadi. Mereka kaum munafikun. Ya. Maka dengan cerita Bapak Sekalian mati Allah, pasukan yang pertama dikirim adalah pasukan yang dipimpin oleh Al-Hur bin Yazid. Ya, Bapak Ibu, Al-Hur bin Yazid sempat meminta kepada cucu Rasulullah SAW. Dia faham bahwa yang dihadapi adalah cucu Rasulullah SAW. Maka dia menasihati Al-Husain, tolong jangan ke Kufah. Akan terjadi fitnah yang besar dan aku khawatir pada keluarga Rasulullah SAW, Ahlul Bait. Kalian jangan pergi ke sana. Ya. Apa yang disampaikan oleh Al-Hur bin Yazid ini membuat Al-Husain memutuskan untuk tidak sampai ke Kufah. Maka didampingi oleh Al-Hur bin Yazid dan pasukannya untuk tidak ke Kufah, dihalau, dibawa ke arah menuju Karbala. Namanya bagus, Karbala. Karbun dan bala. Karb, ujian, petaka. Bala, musibah, bencana. Namanya aja menakutkan. Karbala, tempat penuh petaka, ujian dan musibah. Nah, Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh, berita itu sampai kepada Ubaidillah bin Ziyad. Maka Ubaidillah bin Ziyad kemudian membuat tambahan pasukan. Ya, sehingga pasukan itu genap kalau tidak salah ada 8.000 orang, Mbak. Bayangkan, sementara Al-Husain itu hanya membawa 71 orang saja. Keluarga Rasulullah SAW, anak-anak Al-Husain, kemudian saudara-saudaranya, saudara-saudarinya dan kerabat dekat. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh? Pada tanggal 1 Muharram 61 Hijriah, rombongan Al-Husain dicegat oleh pasukan perintis yang diutus oleh Ubaidillah bin Ziyad di Kufah dan berjumlah 5.000 orang. Pasukan ini dipimpin oleh Al-Hur bin Yazid Ar-Rayah At-Tamimi. Al-Hur sempat memberikan nasihat pada Al-Husain agar tidak pergi ke Kufah, juga tidak kembali ke Madinah, agar tidak terjadi peperangan antara Al-Husain dengan pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Pasukan itu diterima oleh Al-Husain dan Al-Husain pun pergi ke arah Karbala melewati Udzaibul Hazanat dan Al-Qadisiyah, menuju ke utara arah Syam. Maksudnya mau ke arah Syam, antara Palestina, Suriah, Libanon atau Jordania, antara itu. Hingga sampailah mereka di tanah yang menuju Karbala. Karbala sebetulnya hanya transit saja. Tujuannya kemana? Ke Suriah. Dari Suriah mungkin ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Namun apa yang terjadi? Setelah 3 hari di Karbala, Ubaidillah bin Ziyad mengirimkan pasukan tambahan sebanyak 4.000 personil di bawah komando Umar bin Sa'ad. Kepada Umar bin Sa'ad, Ubaidillah memerintahkan agar Al-Husain dan pasukannya digiring ke tempat yang sunyi dan kering tanpa persediaan air. Kering, Bapak sekalian, tidak ada air. Namun itu dekat ke arah sungai Efrat. Al-Husain lalu memerintahkan Al-Abbas bin Ali bin Abu Thalib agar mencari air dan memerangi para penghalang mereka. Al-Abbas pergi bersama 50 prajurit bersama gerabah air untuk diisi penuh dengan air minum. Utusan ini berhasil menghalau para penghalang dari pasukan Umar bin Sa'ad dan berhasil membawa pulang air minum untuk keluarga Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullahi wabarakatuh, Al-Husain sempat menasihati Al-Hur bin Yazid dan pasukannya.
Seperti apa nasihatnya? Nanti kita bahas setelah sholat Isya berjamaah. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Masjid Jamiatul Zahidin. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada kajian tentang peristiwa Karbala. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang terjadi? Maka pasukan Hur bin Yazid, Al-Hur bin Yazid, dan juga ditambah dengan pasukan tambahan yang kemudian ada Umar bin Sa'ad, itu dalam perjalanan menuju ke Kufah. Maka dihalaulah Al-Husain bersama keluarga besar Rasulullah SAW, Ahlul Bait, mana ke Karbala. Sesampainya di Karbala hari Rabu tanggal 8 Hijriah, dan betul diblokade selama 3 hari, 8, 9, 10, hari Rabu, Kamis, Jumat. Bayangkan 3 hari tanpa kehabisan makanan, kehabisan minuman. Ya, daerahnya kering kerontang. Makanya Al-Husain memerintahkan Al-Abbas bin Ali bin Abu Thalib, ya sepupunya sendiri, untuk adiknya sendiri maksud saya, untuk mengambil beberapa orang untuk membawa gerabah besar sebagai tempat untuk mengambil air di Sungai Efrat, dan juga untuk memerangi para penghalang dari pasukan Al-Hur bin Yazid. Al-Abbas pergi bersama 50 prajurit bersama gerabah air itu untuk diisi penuh air minum. Utusan ini berhasil menghalau para penghalang dan dan pasukan dari Umar bin Sa'ad, dan berhasil membawa pulang air untuk keluarga Rasulullah SAW itu. Nah, namun apa yang terjadi? Air itu tidak selamanya bertahan, tapi terus habis karena sampai tanggal 9, sampai tanggal 10, hingga pada akhirnya pada tanggal 10 hari Jumat pagi-pagi, Al-Husain menasihati beberapa orang yang ada di pasukan tadi, yang di dalamnya ada Al-Hur bin Yazid dan Umar bin Sa'ad. Nasihat ini membuat mereka paham betul siapa yang mereka hadapi. Ya, siapa yang mereka hadapi, Bapak Ibu rahmati Allah, adalah cucu Rasulullah SAW. Ya, di mana Al-Husain kemudian membacakan beberapa hadis Rasulullah SAW, bukan berarti untuk menyanjung dirinya, tetapi untuk menyampaikan, mengingatkan mereka tentang apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW sempat bersabda, Al-Hasan wal Husaini sayyida syababi ahlil jannah wa abuhuma khairun minhuma. Al-Hasan dan Al-Husain adalah pemimpin para pemuda ahli surga, dan ayah mereka adalah yang terbaik dari mereka. Hadis riwayat Imam Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Hasan Husain ini adalah pemimpin para pemuda-pemudi ahli surga. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah juga menjelaskan tentang siapa mereka, nilai keutamaan dan kemuliaan mereka. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, huma raihanataya minad dunya, akhrajahul Bukhari. Ya, mereka berdua, Al-Hasan dan Al-Husain, adalah dua raihanahku. Raihanah itu adalah wewangian surga. Ya, dua wewangian surgaku, raihanahku kalau tidak salah itu artinya di dunia ini. Nah, bahkan dalam satu hadis yang lain saya pernah menemukan di dalam kitab Hasan Husain Al-Tastaris, itu bagus bukunya Bapak Ibu. Ini disusun oleh seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari Iran, Sayyid Hasan Al-Husaini. Itu menukilkan beberapa hadis dan cerita yang detail tentang peristiwa Karbala. Detail, sebutkan nama-nama yang membunuh Al-Husain dan bagaimana Allah menghukum mereka. Ya. Siapa saja yang membunuh dan memperlakukan dengan tidak semena-mena pada kedua cucuku ini, Al-Hasan Husain, dia akan kekal di neraka. Nah, hal ini tidak digubris. Bahkan para pengikut pasukan Abu Yazid ini, bawah pimpinan komando Umar bin Sa'ad dan juga Al-Hur bin Yazid, itu mengatakan, ya, percuma saja engkau berkhutbah kepada kami. Khutbahmu itu tidak akan membuat engkau selamat dari kematianmu hari ini. Hari ini pula kami akan mengirim engkau Husain ke dalam neraka. Masya Allah, begitu tidak beradabnya mereka dan begitu kufurnya mereka kepada keluarga Rasulullah SAW. Nah, namun nasihat ini sempat membuat Al-Hur bin Yazid paham, cerdas dan sadar, takut dia kepada Allah. Maka Al-Hur bin Yazid menyatakan diri bertaubat kepada Allah dan berbaiat kembali kepada Al-Husain, kembali ke jalan Allah. Beberapa orang yang juga menjadi pengikut Al-Hur bin Yazid juga ikut bergabung. Namun ini jumlahnya masih belum berarti dibandingkan dengan ribuan pasukan yang berada bersama Umar bin Sa'ad. Ya.
Maka kemudian pertarungan pun terjadi. Namun sebelum pertarungan, para sekalian, Al-Husain kembali mengingatkan, tapi kembali berkali-kali nasihat Al-Husain tidak digubris, sehingga perang pun terjadi. Ya, ketika menjelang sholat Jumat, Al-Husain menyerukan untuk berhenti, bahkan mengangkat Quran dan berhenti dari melakukan peperangan. Kita sholat Jumat dulu. Apa kata pasukan Umar bin Sa'ad ini? Percuma engkau sholat. Ya, sholatmu tidak akan menyelamatkanmu ke neraka yang sebentar lagi kau akan masuki. Masya Allah. Begitu keji dan kufurnya mereka. Hingga apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, maka perang pun terjadi. Al-Husain melakukan ibadah sholat, namun tidak sedikit dari mereka yang melindungi Al-Husain itu gugur, termasuk Al-Hur bin Yazid, syahid. Pertarungan terjadi Bapak Ibu sekalian mati Allah, dan tidak kurang dari 34 pedang ada pada tubuh Al-Husain, dan tidak kurang dari 27 pedang ada pada tubuh Al-Husain. Dalam keadaan perang tadi, luar biasa luka dan dehidrasinya, darah bercucuran, sehingga berkuranglah tenaga Al-Husain. Dalam keadaan lemas dan kehausan, salah seorang ajudan daripada Al-Husain membawa gelas untuk memberinya minum. Diterima dan bersyukur Al-Husain bisa sempat mau meminum dulu. Tapi belum sempat itu diminum, sebilah panah kedua pipinya. Maka kemudian beliau terjatuh dan airnya pun tumpah, dan tidak setetes pun sempat untuk dimasukkan ke mulut beliau. Beliau mencabut panah tadi, dicabut, ya dipatahkan dulu, cabut. Kemudian ajudannya itu sudah meninggal dunia, sudah syahid karena panah-panah. Bayangkan ribuan yang menyerangnya, ajudannya pun sudah syahid. Beliau merangkak ke sungai Efrat untuk mengambil air dengan gelas yang tadi. Ya, seseorang membidik Al-Husain dari belakang sehingga panah tembus dari dagu ya, sampai ke rahang ya. Maka Al-Husain terkujur di pinggir sungai Efrat. Itu di siang bolong, di tengah hari, di tengah siang yang panas luar biasa. Ya, dalam satu riwayat diceritakan datanglah Sinan bin Anas An-Nakhai. Dia menginjak kaki dan paha Al-Husain dalam yang keadaan terkapar begitu. Dengan rasa benci dia mengeluarkan tombak pendeknya, dia tusukkan ke selangkangan kanan Al-Husain. Menjerit Al-Husain kesakitan. Bayangkan sekali lagi, dengan tubuh penuh dengan luka, darah bercucuran di mana-mana. Ya. 27 tusukan pedang di tubuhnya, dan Al-Husain masih bertahan. Dalam keadaan sudah kesakitan, bergetar tubuh Al-Husain, sakaratul maut. Ditarik itu tombak pendeknya, ditusukkan ke ulu hati Al-Husain. Di saat itu Al-Husain syahid. Tepat hari Jumat, di siang hari di waktu Jumatan, tanggal 10 Muharram tahun ke-61 Hijriah. Ya. Tidak puas dengan membunuh Al-Husain dengan cara demikian, Sinan bin Anas An-Nakhai dalam satu riwayat yang lain juga mengeluarkan belatinya, disembelih sampai putus kepala Al-Husain. Karena dia mendapatkan janji dari Yazid bin Muawiyah, siapa yang bisa membawa kepala Al-Husain, dapat berapa juta dinar. Kalau tidak salah berapa ya? 20.000 dinar. 1 dinar 2,5 juta. Berarti berapa? 500 miliar. Setengah triliun, betul ya? Berapa tadi? 20.000 ya? 20.000 dinar. 1 dinar 2,5 juta. Jadi berapa? 500 juta kan? Setengah miliar ya? Betul? Halo? Wah, ini harus tanya ke yang pintar matematika ini. Di mana? Nah, jawab Allah. Itulah yang terjadi. Maka apa yang terjadi kemudian? Yang syahid dan hampir semua keluarga Rasulullah SAW, termasuk Al-Husain, laki-laki yang gugur dari keluarga Rasulullah, Ahlul Bait Rasulullah SAW, yang gugur itu tubuhnya tidak utuh, kepalanya pasti putus, termasuk Al-Husain, dicincang, dimutilasi. Yang tersisa adalah Zainab binti Ali bin Abi Thalib, adik daripada Al-Husain, dan yang lainnya. Hanya beberapa laki-laki, itu pun yang masih kecil. Bahkan Al-Husain sempat menggendong anaknya, dan anaknya pun terkena panah.
Itulah biadabnya mereka. Saya sampai menangis membaca kisah ini dalam buku Hasan Hussein atau Stories tadi. Yang mana mati Allah, ringkas cerita karena waktu kita tidak banyak. Intinya, pulanglah Zainab binti Ali sambil mengutuk mereka yang telah membunuh Al-Husain, membacakan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan peristiwa itu. Ya, dan memang betul Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Setelah peristiwa itu, Abdullah bin Zubair, kalau tidak salah, beliau melakukan pembalasan, menghukum pasukan yang membunuh keluarga Rasulullah SAW. Semuanya tidak ada yang tersisa, termasuk Umar bin Sa'ad, bahkan Yazid bin Muawiyah pun tidak selamat. Ya, itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apa yang terjadi? Peristiwa ini, sejarah ini kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang benci kepada Islam dan kaum muslimin untuk memecah belah umat Islam. Bahkan diantaranya dibuatkan sebuah faham yang mengkultuskan Al-Husain, sehingga peristiwa syahidnya Al-Husain ini dirayakan. Bahkan tempatnya pun dibangun. Inilah Karbala, Masjid Al-Husain, yang diklaim disinilah terdapat kuburan makam jasad dari jasad yang tersisa dari tubuhnya Al-Husain. Dan kepalanya ada yang mengklaim ada di Mesir. Bapak Ibu kalau ke Al-Azhar Kairo, tidak jauh dari Masjid Al-Azhar itu ada Masjid Al-Husain. Diklaim di sana ada kepalanya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Ya, jadi terpisah antara kepala dengan jasad. Allahu a'lam bishawab, yang benar yang mana saya juga tidak tahu apakah betul kepalanya ada di Mesir Kairo, kemudian jasadnya ada di Irak di Karbala ini. Nah, ini di sini, ini tempatnya sangat suci. Disinilah mereka melakukan ibadah yang sebetulnya tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasul, dan mereka mengkultuskan Al-Husain. Beberapa saat kemudian akan saya bawa Bapak Ibu sekalian untuk diperlihatkan, melihat bagaimana mereka mengkultuskan Al-Husain sampai di tanah suci Mekah. Jemaah rahmati Allah, inilah bid'ah yang mereka lakukan. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, inilah bid'ah dan gulu fiddin, sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka berlebihan dalam beragama. Di dalam Masjid Al-Husain tadi mereka melakukan ini. Mulai dari pintu masjid menuju ke makam Al-Husain yang mereka klaim ada jasad Al-Husain di sana. Mereka melakukan ini mengingat Al-Husain merangkak mengambil air ke sungai Efrat dalam keadaan berlumuran darah. Dan mereka yakin ini bercara mereka mendekatkan diri kepada Al-Husain untuk mendapatkan syafaat berkah dari Al-Husain. Bahkan sebagian mereka membentur-benturkan kepalanya ke lantai sambil melakukan ini. Pertanyaan saya, pernahkah Al-Husain memerintahkan pengikutnya hari ini melakukan itu? Tidak. Pernahkah Allah memerintahkan kita melakukan ini? Adakah sunnah Rasulullah melakukan ini? Inilah ghulu fiddinnya mereka. Beginilah hebatnya Yahudi menyesatkan umat manusia di muka bumi. Allahu Akbar. Kemudian mereka memukul-mukul tubuh mereka untuk merasakan bagaimana luka-luka yang memenuhi tubuh Al-Husain dan bagaimana sakitnya penderitaan Al-Husain tadi. Saya bertanya, apakah jika Al-Husain menyaksikan mereka melakukan ini, Al-Husain akan ridho pada mereka? Tidak, saya yakin. Betul? Tidak, Pak. Tapi inilah bagaimana mereka mengkultuskan Al-Husain. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, masih banyak tayangan yang harus saya perlihatkan bagaimana mereka melakukan ini. Ya, bahkan mereka ruku dan sujud di depan makam Al-Husain. Jadi di masjid yang tadi di Karbala. Dan inilah kiblatnya mereka. Jadi kalau mereka melaksanakan haji ke sini Bapak Ibu, ke Karbala, bukan ke Mekah. Kalau ada yang ke Mekah, wallahu a'lam bishawab, apa akidah mereka? Saya tidak tahu. Dan saya pernah melihat itu di sana. Maka apa yang akan dikatakan oleh Al-Husain tentang apa yang mereka lakukan? Mereka sujud dan ruku ke arah kuburnya yang mereka mengklaim itu adalah kiblat mereka, padahal tidak mereka lakukan hal ini kepada Ka'bahnya Allah yang Allah perintahkan pada mereka. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Bapak sekalian. Ini penjelasan dari yang tadi. Bapak Ibu dan bahkan mereka mengkultuskan Al-Husain dahsyat, lebih mulia daripada Allah Azza wa Jalla. Ngeri Bapak Ibu. Nanti saya perlihatkan. Ya, Bapak Ibu masih bersama saya? Subhanallah. Kita cermati bersama-sama Bapak Ibu. Sampai pun ibadah haji ke Mekah, mereka ibadah haji ke Mekah itu bukan untuk ibadah haji, tapi untuk mengacaukan ibadah haji kita. Bapak Ibu sekalian berarti Allah, ini buktinya. Saya tidak berkata-kata tanpa fakta dan data. Ini datanya Bapak Ibu. Yang sebetulnya mereka punya Ka'bah sendiri. Di mana? Di Iran. Ini Ka'bah mereka. Ini Ka'bah mereka di Iran. Bukan di Mekah.
Mereka bikin Ka'bah sendiri dan mereka bikin ritual sendiri. Tidak sekalipun saya dengar dalam video ini mereka mengagungkan Allah. Mereka bersalawat pada Rasulullah SAW. Tidak. Ali, Ali, Ali. Sampai selesai. Saksikan saja. Ali lagi. Ali lagi. Ali lagi. Sampai selesai Bapak Ibu. Berapa menit? Ali yang mereka sebut. Adakah mereka mengagungkan Allah? Tidak. Sekali lagi. Ibadah haji di tanah suci Mekah hanya Allah yang disebut. Sejak kita berniat melaksanakan ibadah haji dan umrah sampai kita melakukan manasik, betapapun kita berada di tempat-tempat manasik tadi, fi miqat makani, ataupun ketika kita melakukan rukun manasik sampai kita pulang, hanya Allah yang kita agungkan. Tapi lihat orang-orang Syiah ketika mereka melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah. Lihat apa yang mereka lakukan Bapak Ibu. Syirik yang mereka lakukan. Padahal ibadah haji itu adalah konfigurasi dasar tauhid untuk umat Islam seluruh dunia. Kenapa ibadah haji menjadi rukun Islam yang kelima? Sebagaimana solat, ibadah haji juga merupakan ukuran benar tidaknya tauhid manusia, tauhid seorang muslim. Solat menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat karena menjadi ukuran benar tidaknya syahadat kita sebagai seorang muslim. Benar tidaknya tauhid kita, benar tidaknya syahadat kita, lihat solatnya. Kalau solat kita benar, benarlah tauhidnya. Haji pun sama, merupakan ukuran tauhid bagi umat Islam seluruh dunia secara global. Karena haji merupakan konfigurasi dasar tauhid umat Islam seluruh dunia. Bayangkan, berbeda negara, berbeda benua, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, berdatang dengan niat yang sama, di waktu yang sama, ke tempat yang sama, tanah suci Mekah, melakukan ibadah yang sama, menyembah Tuhan yang sama, dengan cara dan di waktu yang sama. Tauhid, ummatan wahidah, tauhid. Maka hanya Allah yang mereka agungkan dan mereka besarkan. Tapi lihat orang-orang Syiah ketika mereka melakukan ibadah haji di Mekah, siapa yang mereka agungkan? Syirik, bukan tauhid yang mereka lakukan. Ini buktinya Bapak sekalian. Bukankah Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita untuk mengambil cara Rasulullah melakukan manasik haji? Khudhu anni manasikakum, ambil dariku cara manasik kalian. Sunnahnya adalah sunnah manasiknya Rasulullah, bukan selain Rasulullah. Dan pernahkah Al-Husain memerintahkan ini agar orang-orang melaksanakan ibadah haji memenuhi panggilannya Bapak sekalian? Jamaah? Oh, kemana nih jamaah? Saya semangat, jamaahnya kemana nih? Jamaah bisa diikuti? Masih bersama saya? Kok berkurang jumlahnya? Beginilah cara Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum muslimin mengagungkan Allah. Karena hanya Allah yang harus kita sebut, yang kita ingat selama kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ini ketika tawaf, selesai melakukan melontar jumlah, lihat. Adakah perintah Rasulullah SAW kalau kita menyebutkan Ali ketika tawaf mengelilingi Ka'bah? Tidak ada. Ya. Fazkurullaha kadzikrikum aba'ukum, sebutlah Allah. Bahkan perbanyaklah kalian menyebut Allah sebagaimana kalian menyebut orang tua kalian. Mereka malah sebut Ali. Bapak Ibu, inilah perbedaan kita dalam melaksanakan ibadah haji. Pertanyaan saya, apakah Syiah Islam? Tapi banyak orang mengatakan ada Syiah, ada Sunni. Seolah-olah Islam itu ada Syiah, ada Sunni. Ya, jangan sebut itu. Sebut Syiah dan Islam, karena Syiah demi Allah bukan Islam. Di depan saya kami berdebat dengan ulama Syiah di Bandung. Saya bawa Quran oleh-oleh dari Beirut, Lebanon, karya Dr. Hasan Sodikin, tafsir Al-Mudatil Quran, tafsir wal Bayan, dan juga hadis oleh-oleh dari Yaman, hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya katakan pada Ustadz Syiah ini, Ustadz, supaya diskusi kita, dialog kita efektif, ini saya bawa Qurannya dan ini hadisnya. Silakan Ustadz, Quran surat ayat berapa untuk kita mulai, dan hadisnya hadis riwayat siapa dari sahabat siapa. Ya, saya lakukan itu, saya paham sebetulnya karena Quran kita berbeda dengan Quran mereka, hadis kita pun berbeda dengan hadis mereka, dan terbukti Bapak Ustadz, disaksikan oleh jamaah yang hadir saat itu. Dia mengatakan, maaf Ustadz, kedua-duanya tidak bisa kita pakai. Oh, kenapa? Ada apa yang salah dengan Quran ini? Quran kita beda. Ini kata ulamanya Syiah di depan saya demi Allah, 2007 di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saya sengaja diminta oleh jamaah untuk menyelamatkan jamaahnya, anaknya, putri dan
menantunya yang masuk Syiah. Ya, apa yang terjadi Bapak? Saya tanyakan, loh, apa yang salah dengan Quran ini? Quran ini bukan Quran yang asli. Kenapa? Quran ini sudah ditahrif, dirubah oleh para sahabat ayatnya. Dan ditankis, dikurangi. Udah dirubah, dihapus, dirubah oleh sahabat dan ditankis. Fitnah mereka pada para sahabat. Terus Quran yang asli yang mana? Quran yang asli adalah Quran yang ditulis oleh tangan Ali bin Abi Thalib. Qurannya Mushaf Fatimiyah. Seperti apa Qurannya? Boleh saya tahu? Qurannya ada 17.000 ayat, 90 juz. Berapa juz? 3 kali lebih tebal dari ini. Sebentar, 90 juz. Kita 30 juz aja belum kelar ini ngapalinnya. Jangankan 30 juz. Juz 30 aja belum beres-beres ini. Jangan. Hafal berapa juz? 30 juz apa juz 30? Oh, hebatnya orang Syiah. Mereka lebih dari 30 juz, 90 juz. Lalu saya tanya, boleh saya lihat Qurannya? Oh enggak, Qurannya belum ada. Hah? Kok belum ada? Disembunyikan loh. Kenapa disembunyikan? Siapa yang menyembunyikannya? Imam Al-Hasan Al-Mahdi, Muhammad Al-Mahdi bin Al-Hasan Al-Ashqari, Imam Mahdi, imam zaman yang nanti akan keluar, yang sekarang sedang disambut oleh Iran, oleh Yaman, oleh Suriah, oleh Lebanon, untuk kedatangannya di mana? Menguasai dunia. Dan inilah saatnya. Maka mereka bersatu memerangi Israel di Palestina. Karena mereka yakin merdekanya Palestina kemenangan bagi Syiah di seluruh dunia. Allahu Akbar. Makanya Syiah kompak. Itu alasannya jemaah. Mereka yakin sebentar lagi Al-Mahdi Al-Muntazar, imam zaman ini yang mereka tunggu, sebentar lagi akan keluar dari mana? Dari Irak, dari Samara. Akan membawa Quran yang asli, di mana Quran yang asli nanti akan dipukulkan ke kuburannya Ali bin Abi Thalib. Demi Allah, ini di depan saya mereka mengatakan demikian. Mereka Imam Al-Muntazar, Al-Mahdi Al-Muntazar, imam zaman, Muhammad bin Hasan Al-Ashqari, Al-Mahdi, akan memukulkan Quran yang 30 juz tadi yang asli ke kuburan Ali, maka Ali akan terbelah kuburannya dan Ali bin Abi Thalib akan bangkit hidup lagi. Akidah Syiah ada 10, salah satunya Ar-Raj'ah, reinkarnasi. Ada dalam Islam reinkarnasi? Tidak ada. Inilah kebangkitan Islam versi Syiah. Dimulai dari fitnah Karbala. Halo? Bisa diikuti jemaah? Lalu serah terima Quran tadi diterima oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali membuka, berubah semua alam jadi sejuk, hijau lagi. Lalu Ali membaca itu, maka alunannya akan membangkitkan semua ahlul bait, termasuk Al-Husain Asy-Syahid, kata mereka. Semua ahlul bait dan pengikutnya akan bangkit. Maka kemudian Umar dan musuh-musuh mereka, Umar bin Khattab, Utsman, dan karena dikafirkan dianggap musuh, termasuk Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk kita, akan diperangi. Itulah perang akhir zaman versi Syiah. Dan itu disambut oleh mereka. Kapan? Nanti saya perlihatkan bagaimana mereka menyambut Al-Mahdi Al-Muntazar yang mereka yakin sebentar lagi akan keluar dari Samara, Irak. Maka mereka bersatu menghancurkan Yahudi untuk nanti membangkitkan Islam di sana versi Syiah. Sekali lagi Bapak sekalian, ini bukan dari Islam. Ini menuju Jamarat tanggal 10 Muharram di Mina untuk melontar jumlah. Harusnya mengagungkan Allah. Ada mereka menyebut Allah? Tidak. Selain Allah yang mereka sebut. Apa ini bukan syirik? Ini Bapak Ibu yang subhanahu wa ta'ala. Tadi saya menyebutkan apa? Bercerita tentang apa Bapak Ibu? Bagaimana mereka mengagungkan Al-Husain. Jamaah dimata subhanahu wa ta'ala, saya perlihatkan pada Bapak sekalian. Ini di laptop saya simpan satu folder tentang sejarah Syiah, tokoh-tokoh Syiah seluruh dunia dan Indonesia, termasuk cara ibadah mereka, azan mereka, sholat mereka, wudhu mereka, haji mereka, syahadat mereka, beda semua jemaah. Maka saya heran, kenapa mereka dikatakan Islam? Andai mereka tidak membawa-bawa Islam, kita tidak akan merasa tersinggung. Tapi karena mereka membawa-bawa Islam, maka kami tersinggung. Apalagi mereka mengkafirkan para sahabat, termasuk Siti Aisyah dan Hafsah. Untuk demikian, lihat, ini syahadat mereka. Asyhadu an ala bi annahu finnar. Ini adalah Yasir Al-Habib, semoga Allah melaknatnya. Dia adalah tokoh Syiah Iran
dan dia menjadi pelanjut perjuangan Khomeini. Khomeini itu dulu dikader di Irak, di Najaf, karena pusat pengkaderan Syiah, ulama-ulama Syiah seluruh dunia itu di Najaf di Irak, bukan di Qum. Kalau Qum untuk generasi mudanya, untuk umatnya, Qum di Iran. Kalau ini Najaf di Irak. Khomeini alumnus Irak. Senior Khomeini ada Muhammad bin Nusayr an-Numeri yang menyebarkan Syiah di Suriah, yang kemudian mereka membantai kaum muslimin 2011 di Suriah. Videonya ada di saya, bagaimana pembantaian Syiah Nusairiyah dan bagaimana mereka mempertuhankan Bashar Assad. Ngeri Bapak Ibu. Dan ini Syiah ada di Suriah. Nah, ini adalah Yasir Al-Habib, dan ini Idris Al-Maghribi dari Maroko. Dia murtad dari Islam dan dia masuk Syiah. Ini prosesi masuk Syiahnya. وخاتمهم وخير الخلق أجمعين Ini syahadat mereka, paragraf pertama. Ada 3 paragraf. Ini paragraf pertama ya Pak. Di depan saya mereka baca syahadat ini. Jamaah, ada yang salah tidak dengan syahadatnya? Memang berbeda dengan syahadat kita. Kita belum pernah membaca syahadat seperti ini, tapi mafi muskilah. Oke. Tidak ada inkhilaf fil ma'na, tidak ada penyimpangan dalam makna. Mafi muskilah. Oke, kita tolerir. Nah, sekarang kita dengar paragraf yang kedua. وأبناءها المعصومين حجج الله صلوات الله عليه. Itu paragraf yang kedua. Gimana aja Pak? Ada dalam syahadat kita? Tidak ada. Ini mereka mengada-ngada. Ghulu fid din, berlebihan dalam beragama. Sekarang paragraf yang ketiga. Ngeri Bapak Ibu sekalian. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار صلوا على محمد وآله. Sallu ala Muhammad, tidak sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Rasulillah, tidak. Sebutkan nama. Bapak Ibu sekalian, inilah yang saya saksikan ketika mereka sholat di masjid kami. Saya diundang untuk di bulan Ramadan itu ada kajian setiap pada zuhur selama di sebuah BUMN. Saya tidak tahu kalau ternyata BUMN ini bekerja sama dengan Iran. Orang-orang Iran datang saat itu ketika saya kajian di bulan Ramadan. Ya, selama kami kajian, mereka tidak masuk. Ya, dari Iran. Begitu selesai kajian, saya masih beres-beres ini, langsung mereka masuk, karena orang-orang jamaah bubar, mereka masuk, mereka sholat. Sholatnya, sholatnya ada apa? Saya ada cara sholat Syiah di sini, baik yang dari Indonesia ataupun yang dari Iran, saya perlihatkan. Dan di Madinah juga ada, di Masjid Nabawi, di Raudhah, di depan saya rekam dengan HP saya. 2 kali termasuk kemarin, bulan apa? Bulan Februari, Bapak Ibu. Di Masjid Nabawi, saya seperti itu. Dan membawa batu Karbala. Karena tidak sah sholat mereka kalau mereka tidak sujud ke batu Karbala. Jadi mereka membawa 2 batu. Satu untuk jidat mereka, kening mereka, dan satu untuk hidung mereka. Bisa digabung 2 menjadi 1 besar, itu di jidat mereka. Dan mereka sholatnya ini. Rukunya, sujudnya begitu jamaah. Jamaah rahmatullah SWT. Ngeri saya menyaksikan mereka. Lebih ngeri lagi kalau Bapak Ibu kita bahas tentang Idul Qadir, banyak hari raya mereka. Jemaah rahmati Allah, inilah bagaimana mereka berangkat dari peristiwa Karbala mengkultuskan Husain melebihi mereka mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ini saksinya, ini buktinya. Di dalam ayat ini Allah menyatakan Allahu la ilaha wa Rabbul Arsyil Azim. Allah mensifatkan arasnya dengan aras yang agung. Agung. Baik. Yang kedua, Allah mensifati arsnya dan Rabbul Arsyil Karim, ars yang mulia. Sekarang bagaimana para pendeta Syiah mensifatkan ars Allah? Inilah mereka, para ulama-ulama Syiah di seluruh dunia, terutama di Iran. Salah satunya ini. Ini pernyataannya. Ini aslinya mereka di Iran. Semua apa yang Allah ciptakan di alam semesta termasuk ars Allah itu tidak lebih mulia dari tali sendalnya Ali bin Abi Thalib.
Lebih mahal, lebih mulia tali sendalnya Abi Thalib dibandingkan dengan ars Allah. Masuk di akal tidak akidah mereka? Inilah mereka. Hebatnya Yahudi memecah umat Islam dari dalam. Anehnya di Indonesia pemikiran semacam ini, pemahaman semacam ini, kelompok semacam ini dipertahankan. Kepentingan intelijen untuk mengadu domba umat Islam dari dalam. Bapak Ibu, waspada, selamatkan anak cucu kita. Profesor doktor, mudah mereka menyesatkan anak muda kita hanya karena melihat cantik dan tertariknya dengan ulama dan mereka yang dari Iran. Mereka siap dimut'ah kapan saja, mau sehari, 2 hari, sejam, hayu. Itu yang terjadi. Saya tidak bicara tanpa fakta. Saya perlihatkan di sini kalau Bapak Ibu mau. Tapi waktu tidak cukup. Kalau saya bahas semua, subuh baru selesai. Saya bahas tentang Syiah di Bandung 4 pertemuan, Pak. 4 pertemuan. Hanya tentang Syiah saja. Semuanya, sejarahnya, dan paham 10 akidah mereka kita bahas. Tapi waktunya tidak cukup. Di sini hanya sebentar. Kecuali Bapak Ibu siap sampai subuh. Belum selesai Bapak Ibu. Kesesatan mereka. Mau dilanjutkan? Lanjut. Baik Bapak Ibu. Kita lihat lagi. Arsyullah na'adan fi qadamai Imam Husain. Ars Allah itu sendalnya Imam Husain. Bapak Ibu, sehat tidak akalnya? Waras tidak akal mereka? Allahu Akbar. Na'udzubillah. Subhanallah amma yusrifun, amma yusyrikun, wa amma yasifun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu, kalau dilanjutkan, Bapak Ibu ngeri lah. Ini lanjutannya Bapak Ibu. Jangan kaget Bapak Ibu. Ngeri. Ini terakhir saya lihat untuk tayangan ini. Husain lebih agung dari Allah dan lebih agung daripada seluruh umat. Allah Akbar. Ini baru Asyura, belum nanti Idul Ghadir. Hari raya mereka banyak Bapak Ibu. Ada Idul Ghadir yang mereka kaitkan dengan ceramah Rasulullah SAW di Ghadir Hum pasca pulang melaksanakan ibadah haji di Ghadir Hum sebelum sampai ke Madinah dari Mekah. Ngeri Bapak Ibu. Mereka mempertuhankan Ali, mempertuhankan Husain, mempertuhankan Fatimah dan Imam Mahdi. Tapi banyak yang tertipu Bapak Ibu dari umat Islam. Seolah-olah ini adalah kaum muslimin, seolah-olah ini adalah Imam Mahdi. Pernah melihat perayangan ini di WhatsApp di grup? Ini belum lama Bapak Ibu, hanya beberapa bulan di tahun ini, di tahun kemarin, pertengahan bulan 2023. Mereka berkumpul, mereka melakukan ritual ini karena mereka yakin tidak lama lagi Imam Mahdi akan keluar. Maka kompak negara-negara mereka, Iran, Lebanon, Suriah, Irak bersatu menyambut Imam Mahdi. Dengan perang di Palestina ini mereka manfaatkan. Allahu Akbar. Ini bukan dari Islam, ini bukan Palestina, ini Lebanon, ini Syiah, bukan kaum muslimin. Salam ya Mahdi. Kami menunggu kehadiranmu Al-Mahdi. Kami setia menanti kehadiranmu. Kami tidak akan mengingkari janji terhadapmu. Engkaulah sang penyelamat kami. Salam ya Mahdi. Bukan Muhammad bin Abdullah, tetapi Muhammad bin Hasan al-Ashkari yang umurnya sudah lebih dari 1000 tahun. Sudah lebih dari 1000 tahun. Yang hidup di abad ke-9 Hijriah, 800 Hijriah. Sempat muncul dan ini imam ke-12 Syiah. Kemudian menghilang dan nanti muncul di kebangkitan Islam di tahun-tahun ini. Dan sekarang sudah dimulai mereka melakukan jihad besar untuk menyambut Imam Mahdi. Di mana? Di Samara. Maka dunia harus dibersihkan termasuk dari Yahudi. Maka mereka ikut membela Palestina. Jangan tertipu jamaah. Allahu Akbar. Jamaah. Mana ini? Jamaah. Masih bersama saya? Masih. Ya, pada aslinya kalau Bapak Ibu lihat, ini hanya sepotong. Kalau Bapak Ibu lihat utuh, nanti akan ada bendera tokoh-tokoh Syiah mereka, termasuk Khomeini, Hasan Nasrullah. Ya. Jadi foto-foto ini mereka bawa. Jadi bukan Muslim Gaza Bapak Ibu, bukan. Tapi mereka meyakini merdekanya Palestina itulah isyarat Imam Mahdi mereka akan keluar. Subhanallah. Makanya mereka sekarang ikut memerangi Israel, jamaah. Allah. Inilah yang terjadi jamaah. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Baik, ingin sekali saya mau menjelaskan lebih banyak lagi Bapak. Mungkin suatu saat kita bedah tentang akidah Syiah. Hati-hati selamatkan anak cucu kita. Banyak sekali mereka yang komplain pada saya, anak-anaknya
dulu aktif SMP, SMA, aktif di masjid. Begitu kuliah mereka cuci otaknya jadi Syiah, mengkafirkan orang tua mereka. Sayang sekali jamaah. Baik jamaah yang subhanahu wa ta'ala, itulah sekilas tentang Karbala. Yang semuanya ini merupakan pengkhianatan, bermula dari pengkhianatan kaum munafikun di Kufah kepada keluarga Rasulullah SAW. Tadi saya tidak membahas tentang Ahlul Bait karena waktu kita tidak banyak. Ya, Ahlul Bait ada dua versi. Ada versi Syiah dari Al-Husain, versi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Al-Hasan. Kenapa demikian? Karena ketika perang melawan Persia, Umar bin Khattab memenangkan perang di Qadisiyah melawan Iran Persia. Kemudian Raja Persia Yaddajir itu gugur. 3 putrinya dimerdekakan oleh Ali bin Abi Thalib diam-diam, lalu dihadiahkan yang pertama untuk Abdullah bin Umar. Setelah masuk Islam dinikahkan untuk Abdullah bin Umar. Yang kedua dinikahkan untuk Muhammad al-Hanafiyah, anak Abu Bakar yang menjadi anak tirinya Ali. Yang ketiga menikah dengan Husain. Nah, itulah kenapa Imam Ahlul Bait ini harus dari keturunan Husain, karena Husain menikah dengan putri Raja Persia. Jadi keturunannya keturunan Persia, bukan keturunan Bani Hashim Quraisy, bukan jamaah. Sementara keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dari Al-Hasan, dan memang ada 12. La yazalu haddadin azizan illa ila isna asyara khalifatan kulhum min Quraisy, kata Rasulullah SAW. Sahih Muslim, Syarah Syekh An-Nawawi. Islam ini tidak akan tegak di muka bumi sampai hari kiamat melainkan di bawah kepemimpinan 12 khalifah, semuanya dari keturunanku, dari Bani Quraisy. Salah satunya Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Mereka buat tandingan dari Al-Husain, dan ini Al-Mahdi yang mereka maksudkan. Itu barangkali al-jamaah sementara pembahasan kita tentang Karbala. Bagaimana Bapak Ibu? Jelas Bapak Ibu sekalian? Kajiannya belum selesai Bapak Ibu. Kita belum mendengarkan bagaimana kemudian lanjutannya dengan Palestina, langsung dari orang Palestina. Mau dengar? Nah, silakan Bang Mahmud. Ini boleh dari Al-Hiburan.